aku akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi topik 7 pada mata kuliah perencanaan dan pengembangan kurikulum yang beranggotakan saya Anggun, kemudian ada Desi Kusnul Khotimah, kemudian ada Muhammad Zaki Zamani dan Muhammad Farid Al-Musyid. Di sini berkaitan dengan problematika dan evaluasi yang mungkin muncul dalam implementasi kurikulum UPD. Bagaimana menerapkan kerangka UPD di tengah kurikulum sentralisasi sebagai guru, begitu mengharapkan sebuah template dan format sedangkan pembelajaran harus sesuai dengan kebutuhan masing-masing peserta didik. Meski akan ditemukan berbagai problematika, seorang guru harus mulai berpikir secara luas out of the box agar peserta didik dapat berkembang sesuai dengan era dan zamannya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Kewajiban Guru adalah salah satunya adalah mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan. Di sini topik yang kita mendapatkan stakeholder di sini yang akan kita bahas yaitu stakeholder dalam pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada Kemendikbud Ristek, kemudian yang kedua ada Ditjen Dikdasmen, yang ketiga ada BSKM, yang terakhir ada Dinas Pendidikan. Kemudian yang pertama akan dijelaskan oleh Mas Eki. Jadi kami kemarin mendapatkan bagian yaitu tentang permasalahan penerapan UPD pada stakeholder itu. Nah, kemudian kami mengambil stakeholdernya seperti yang sudah dipaparkan di awal tadi, ada 5 sebenarnya sama yang Ditjen BTK. Nah, yang pertama itu terkait dengan dari Kemendikbud Ristek sendiri. Jadi kita tahu sendiri kan penerapan atau yang mengurus ataupun yang bertanggung jawab terhadap pendidikan yang berjalan di negara kita ini kan dari Kemendikbud Ristek seperti itu. Nah, di sini kemudian kami juga ingin memaparkan terlebih dahulu bahwasanya Kemendikbud Ristek ini mempunyai tugas tadi menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Next. Nah, sebenarnya dari peraturan keputusan presiden kalau nggak salah. Jadi ada banyak fungsi dari Kemendikbud, cuma yang kami garis bawahi di sini adalah di mana fungsi penyusunan standar kurikulum dan asesmen di bidang pendidikan. Karena kali ini di sesi ini kita akan membahas mengenai tentang problematika UPD, di mana kalau sebelumnya kita sempat mempelajari tentang ini apa namanya metode pengembangan kurikulum. Ada 4 kalau nggak salah yang kemarin sempat dipelajari di LMS, itu kemudian yang salah satunya itu yang ada studi desain, dan kemudian sempat juga di beberapa pertemuan di LMS itu ada pertanyaan apakah implementasi kurikulum merdeka itu merupakan konsep UPD. Nah, nggak tahu maksudnya pendapat dari teman-teman dulu jawabannya seperti apa. Cuma kalau dari saya sendiri kemarin menangkap bahwasanya memang IKM itu memang mengadopsi dari tadi understanding by design, sehingga mungkin studi kasus problematika yang nanti akan saya paparkan itu ibaratnya kayak nempel dengan kurikulum yang saat ini berjalan, yaitu kurikulum merdeka. Nah, problematika yang terjadi yang dihadapi Kemendikbud dalam menerapkan understanding by design ini atau kurikulum merdeka, implementasi kurikulum merdeka, yang pertama tentu dinamika politik, di mana kita tahu sendiri ketika Kemendikbud sudah mencanangkan kurikulum baru yaitu IKM, yang sebenarnya memang setahu saya dari dulu itu memang sekolah itu tidak wajib untuk mengambil kurikulum ini, dibebaskan ada pilihan mau memakai kurikulum yang lama ataupun kurikulum yang baru. Tapi memang kayak apa ya, dari Kemendikbud pun secara tersirat itu sebenarnya ingin semua sekolah itu mau menerapkan kurikulum ini dengan kayak nanti kalau memakai IKM ada bantuan ini itu seperti itu. Nah, kemudian pada akhirnya ada
kayak statement juga dari DPR bahwasanya semakin mempertegas kalau jangan memaksa setiap satuan pendidikan itu menerapkan kurikulum tersebut gitu. Karena itu tadi terkait dengan kondisi kesiapan sekolah. Nah kemudian problematika yang kedua yaitu tentang satuan pendidikan sendiri. Meskipun sebenarnya sering beralasan ataupun sering menyampaikan kalau kenapa satuan pendidikan itu tidak atau enggan menerapkan kurikulum merdeka, seringkali yang dijadikan tameng itu adalah terkait dengan kesiapan sekolah. Cuma kalau kalau kita lihat ya sebenarnya penerapan kurikulum merdeka dengan beberapa kurikulum yang sebelumnya itu kan sebenarnya masih bersinggungan gitu. Cuma memang konsep penyusunan kayak rancangan pembelajarannya aja yang mungkin coba dibenarkan, tapi kayak coba pembelajaran yang berbasis pada peserta didik, kemudian yang penanaman nilai-nilai. Kalau kita dulu saya juga pernah dapat kayak materi di kuliah itu K13 itu juga mewajibkan semua guru mata pelajaran itu juga menanamkan kayak nilai-nilai yang agama, kemudian nilai-nilai gotong royong, jadi bukan hanya guru PKN seperti itu. Nah pun sekarang kita juga di kurikulum merdeka juga mengenal yang namanya program pelajaran Pancasila, program pelajaran Pancasila. Tapi masih banyak satuan pendidikan yang enggan untuk menerapkan UPD ini. Jadi di sini kami mengambil itu satuan pendidikan masih kolot kayak untuk sesuatu yang baru itu ya sulit untuk menerimanya karena terkait dengan kayak nggak mau ribet. Nah, kemudian problematika selanjutnya itu terkait kekurangan data. Jadi kekurangan data di sini kita tahu sendiri bahwasanya dalam mengambil kebijakan itu kan juga harus berbasis data yang benar-benar konkret dan juga valid menyeluruh dari Sabang sampai pendidikan di Merauke itu. Nah cuma ketika memang basisnya untuk menerapkan UPD ini kan semakin kayak lompatan penerapan teknologi dalam dunia pendidikan, tapi kan kita tahu sendiri bahwasanya di beberapa bagian di negara kita kan masih belum bisa sepenuhnya menggunakan teknologi seperti di lingkungan kita lah, sehingga mungkin dalam menerapkan UPD pun datanya bisa jadi juga kurang. Yang udah sampai topik 7 Ya soalnya singkat saja kalau yang terkait tadi masalah dinamika politik itu ada. Kemudian kalau penyelesaian terkait dengan yang satuan pendidikan tadi, ya dimana mestinya setiap satuan pendidikan itu menerapkan mindset penerimaan baik terhadap satu perubahan yang datang. Nah kemudian yang terakhir terkait kurang data tadi, apalagi kemudian sekarang ini dia posisinya teknologi, mestinya bisa mengintegrasikan data dari unit terkecil di satuan pendidikan hingga di kementerian. Mungkin selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu tentang Direktorat Jenderal. Di sini ada dua, yaitu yang pertama Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Kemudian ada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah atau Dijen PAUD, Diknas dan Dikmen. Yang pertama yaitu Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Pendidikan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Kemudian untuk fungsinya yaitu antara lain yang pertama perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Kemudian pelaksanaan kebijakan di bidang pembelajaran, sumber daya, kelembagaan, pengembangan, dan asesmen guru, pendidik lainnya, dan tenaga kependidikan. Kemudian pelaksanaan kebijakan penetapan standar dan penjaminan mutu dosen dan tenaga pendidikan pada pendidikan profesi guru. Kemudian pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian profesi, pengembangan karir, peningkatan kualifikasi dan kompetensi, serta
pemindahan guru pendidik lainnya dan tenaga pendidikan lintas daerah provinsi. Kemudian ada juga penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pembinaan guru pendidik lainnya dan tenaga pendidikan. Kemudian ada pelaksanaan fasilitasi di bidang pembinaan guru pendidik lainnya dan tenaga pendidikan. Kemudian pemberian bimbingan teknis dan supervisi. Kemudian pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru pendidik lainnya dan tenaga pendidikan. Kemudian ada pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri. Kemudian ada problematika dalam penerapan UPD di pendidikan formal. Itu yang pertama, ini sebagian aja yang kami ketahui lah seperti itu. Yang pertama, perumusan kebijakan di bidang pembinaan guru pendidik lainnya dan tenaga pendidikan. Nah, ini perumusan kebijakan ini merupakan problematika yang pertama karena merupakan perumusan yang penting kan dalam arti perencanaan dalam penerapannya di lingkungan formal. Jadi artinya penyiapan gurunya seperti apa itu yang pertama, yaitu perumusan. Kemudian pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan guru dan lainnya dan tenaga pendidikan. Dan setelah ada perencanaan, kemudian ada pelaksanaannya. Kemudian yang selanjutnya pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan guru pendidik lainnya dan tenaga pendidikan. Nah, berikut adalah problematika. Nah, kemudian ada solusi penerapan UPD dalam pendidikan formal pendidikan. Nah, ini mungkin menurut pendapat kami seperti ini. Yang pertama, mengenai perencanaan tadi, yaitu kecermatan dalam membuat regulasi guru sehingga tidak bias sergap. Tak semua guru itu mengajar di sekolah perkotaan atau yang mahal. Tak semuanya punya akses mewah terhadap gawai pintar dan jaringan internet. Nah, yang pertama ini tentu saja harus perlu persiapan dari lingkungan yang mungkin teknologinya belum maju sampai teknologinya yang sudah maju. Nah, ini harus dari awal sampai akhir itu disesuaikan. Terus selanjutnya yaitu komitmen peningkatan kompetensi guru diutamakan dengan mengingat profil guru-guru Indonesia yang sangat beragam secara demografis dan geografis. Nah, yang kedua ini komitmen peningkatan kompetensi guru diutamakan. Nah, ini contohnya yaitu seperti kita ini mengikuti PPG atau pendidikan profesi guru. Ini berfungsi untuk menyiapkan guru supaya siap dalam penerapan UPD kalau di Indonesia ya namanya IKM tadi. Supaya kita ini nanti tujuannya bisa menerapkan kurikulum merdeka itu bisa siap sepenuhnya. Kemudian selanjutnya itu menggunakan evaluasi dan pelaporan mengenai kebijakan yang sudah diterapkan dengan jelas dan rencana tindak lanjut mengenai kebijakan yang akan datang. Nah, kemudian setelah adanya pelatihan tadi, kemudian ada evaluasi. Evaluasinya ini dilakukan oleh ujian kepada guru-guru yang sudah disiapkan. Kemudian ada tindak lanjutnya seperti apa apabila ada kekurangan bisa disempurnakan di kedepannya seperti itu. Itu dari Dirjen GTK. Kemudian ada Direktorat Jenderal PAUD di Dasmen. Pelaksanaan kebijakan di bidang penjamin mutu peserta didik, pembelajaran, sarana prasarana, tata kelola dan penilaian pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan khusus, pendidikan aksaraan, dan pendidikan kesetaraan. Nah, untuk yang Direktorat Jenderal PAUD, Dinas dan Dikmen ini lebih ke perumusan kebijakan ke peserta didik, sarana prasarana dan tata kelola. Jadi lebih ke lapangannya seperti itu, seperti peserta didiknya, seperti apa, kemudian sarana prasarananya, kemudian tata kelolanya. Nah, ini diurus oleh Dirjen PAUD, Dinas dan Dikmen. Nah, untuk problematikanya, yaitu semua satuan pendidikan belum siap dalam penerapan UPD secara sarana maupun prasarana. Nah, ini problematikanya ini sudah mungkin kita semuanya juga tahu ya, bahwasanya tidak semua sekolahan belum bisa menerapkan IKM yang
yang tujuannya itu seperti UPD seperti itu. Kemudian bahkan ada di sekolah-sekolah negeri itu belum siap di luar Jawa tentu saja, itu masih banyak sekali belum bisa menerapkan UPD ini. Bahkan mereka masih ada pelatihan istilahnya untuk kurikulum sebelumnya K15. Nah ini merupakan problematika yang harusnya diselesaikan seperti itu. Kemudian mungkin untuk solusinya nanti bisa bertahap ya, bertahap dalam penerapannya mulai dari Jawa dulu yang mempunyai mungkin lebih maju, kemudian bisa diterapkan di wilayah-wilayah yang mungkin mendukung dalam penerapan IKM. Nah untuk selanjutnya bisa disampaikan oleh rekan saya. Baik, saya akan menyampaikan terkait Badan Standar Kurikulum dan Aksesnya pendidikan. Untuk tugas badan tersebut yaitu menyelenggarakan penyusunan standar kurikulum dan aksesnya pendidikan serta pengelolaan sistem perguruan, yakni lingkungan dari definisi Badan Standar Kurikulum dan Pendidikan. Yang pertama itu melakukan penyusunan kebijakan di bidang standar pendidikan, kemudian kebijakan di bidang kurikulum dan aksesnya pendidikan serta pengelolaan sistem perguruan. Selanjutnya pelaksanaan penyusunan standar kurikulum dan aksesnya di bidang pendidikan, kemudian pelaksanaan pengembangan, pembinaan dan pengawasan sistem perguruan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, penyusunan standar kurikulum dan aksesnya pendidikan serta pengelolaan sistem perguruan, pelaksanaan administrasi badan dan pelaksanaan fungsi lain yang telah diberikan oleh Menteri. Untuk problematikanya dalam penerapan UPD, yang pertama itu tantangan dalam perubahan penyusunan kurikulum yang harus mengikuti perkembangan zaman, yaitu contohnya pada implementasi kurikulum merdeka yang di saat pandemi, yaitu di tengah sosialisasi kurikulum merdeka pada saat ini dan kondisi pendidikan terdampak learning loss akibat pandemi, rencana implementasi itu terkesan dipaksakan, apalagi masih menuai pro dan kontra. Nah untuk solusi dari problematika tersebut, yang pertama itu dengan mengimplementasikan kurikulum secara opsional, yaitu lebih bijak jika ditinjau ulang. Karena hanya ada satu kurikulum yang berlaku secara nasional, itu karena implementasi kurikulum secara opsional lebih bijak jika ditinjau ulang, sebab dikhawatirkan menambah disparitas kualitas pendidikan. Yang kedua, perlu diperhatikan dalam perancangan dan implementasi. Yang pertama itu prinsip kejelasan dari kerangka dan strukturnya itu harus berkesinambungan dengan pencapaian tujuan pendidikan. Yang kedua, sebelum implementasi diperlukan kajian akademik, evaluasi kurikulum dan riset implementasi dari kurikulum 2013 sebelumnya. Kemudian perumusan dan implementasi itu harus transparan dan melibatkan partisipasi publik. Selanjutnya yaitu perancangan kurikulum itu bukan hanya fokus pada formal kurikulum, melainkan juga memperkuat extend dan hidden kurikulum. Nah, untuk guna memperluas jangkauan, perancangan kurikulum itu bukan hanya fokus pada formal kurikulum, melainkan juga harus memperkuat extend dan hidden kurikulum. Perlu ditegaskan yaitu perubahan kebijakan kurikulum itu jadinya membenahi standar nasional dan pendidikan lainnya. Kedua yaitu perlu penguatan standar digitalisasi pendidikan dalam konteks sistem pendidikan terbaru. Dan rencana implementasi kurikulum merdeka harus diletakkan pada peta jalan pendidikan nasional agar mempunyai tujuan yang jelas dalam membentuk SDM masa depan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Kemudian yang terakhir ada Dinas Pendidikan. Kemendikbudristek terus berupaya melakukan percepatan implementasi kurikulum merdeka yang melalui kerjasama dinas melibat pihak, salah satunya adalah Dinas Pendidikan. Berikut adalah peran dari Dinas Pendidikan dalam implementasi kurikulum merdeka saat ini. Yang pertama, membentuk tim atau pokja untuk memberikan pendampingan implementasi kurikulum secara mandiri di daerah berdasarkan surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan. Kemudian yang kedua, melakukan penyesuaian modifikasi atau menambah strategi lokal yang sesuai dengan kebutuhan daerah dengan pendampingan dari BPPMT, Badan Penjamin Mutu Pendidikan. Kemudian yang ketiga, dan mengalokasikan dukungan anggaran dan kebijakan terkait dengan implementasi kurikulum. Kemudian yang keempat, mendorong dan memantau aktivitas komunitas belajar sebagai wadah belajar dan berbagi praktik baik guru dan kepala satuan pendidikan melalui dashboard komunitas. Yang kelima, dia mendorong dan memantau guru dan kepala satuan pendidikan belajar
belajar mandiri melalui dashboard platform Merdeka Mengajar atau PMM dan mengikuti seri webinar. Kemudian yang keenam, pengadaan buku teks pemerintah daerah dapat mengarahkan satuan pendidikan untuk mendapatkan buku teks digital melalui PMM, mendapatkan secara cetak melalui SIPLA atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah. Kemudian yang ketiga, menggunakan dana bantuan operasional atau BOS reguler atau BOS daerah dan dana yayasan atau dana mandiri atau dana lainnya. Kemudian yang ketujuh, berkoordinasi dengan BPMP atau BPMP terkaitan dengan mitra pembangunan dan dengan BPGP atau Balai Guru Penggerak terkait dengan kebutuhan narasumber sebagai praktik baik. Kemudian yang kedelapan, melakukan monitoring, evaluasi, refleksi dan pembelajaran secara berkala. Di sini problematika saya mengambil dari beberapa berita atau update dari Permendikbud yang baru saja ini. Berdasarkan data terbaru yang dirilis dari Kemendikbudristek, ada 60% guru yang masih terbatas menguasai teknologi. Hal itu terbukti dari betapa tidak efektifnya pembelajaran jarak jauh 2 tahun terakhir. Kemudian yang problematika kedua yaitu mengacu pada data Kemendikbud tersebut, artinya hanya sekitar 40% saja guru dapat mempelajari kurikulum merdeka tanpa mengalami kendala. Kendalanya budaya literasi, kemudian ada daerah yang kurang peduli untuk menggerakkan dan memfasilitasi para tenaga pendidikan untuk belajar. Di sini solusi penerapan digital dalam pendidikan formal, khususnya pada dinas pendidikan, kita ketahui bahwa dinas pendidikan merupakan satuan yang paling dekat dengan sekolah dan guru. Maka perannya sangat penting dalam implementasi kurikulum merdeka. Yang pertama, melakukan berbagai cara dan strategi harus dibuat untuk dapat memastikan seluruh guru di wilayahnya telah mempelajari kurikulum baru itu dengan baik, yaitu melakukan pendidikan atau latihan atau diklat seperti pada program pendidikan guru penggerak mungkin dapat diadopsi. Kemudian secara bertahap namun berkelanjutan, guru didiklat untuk memperkenalkan strategi-strategi pembelajaran yang berpihak pada murid atau peserta hingga strategi itu menjadi sebuah kebiasaan. Kemudian menjalin komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan dinas pendidikan setempat untuk memajukan pendidikan di daerahnya dengan implementasi kurikulum yang optimal. Yang presentasi dari kelompok satu terkait dengan stakeholder kurikulum, barangkali kelompok lain ada yang memberikan penanggapan